Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batanghari. Saya akan mencoba memaparkan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mengenal pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, mindset saya saat itu sebagai pendidik, saya adalah satu-satunya sumber belajar. Saat itu, saya masih menerapkan pola pengajaran konvensional. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat kepada guru. Saat itu, saya lebih mendominasi proses belajar peserta didik. Peserta didik harus mengikuti kehendak atau buah pikiran saya. Selanjutnya, saya juga lebih mengutamakan pengetahuan peserta didik saya daripada aspek lainnya yang seharusnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor haruslah selaras. Dan yang terakhir, untuk mencapai ketuntasan pembelajaran, secara tidak langsung saya memaksakan peserta didik saya untuk memahami dan menguasai semua materi yang saya sampaikan. Perubahan setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang beragam dan unik. Jadi, pendidik sebagai pamong hanya untuk menumbuh kembangkan potensi unik yang ada dalam diri peserta didik. Pendidik merupakan pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi suri teladan yang baik, selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi pada diri peserta didik, menuntun melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyenangkan, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi dan berkarakter mulia, serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun implementasi di kelas, pada aspek pendidikan yang menuntun, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala yang ada pada anak agar mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di kelas, saya mencoba menerapkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Sedangkan kodrat zaman, saya mencoba menerapkan teknologi dalam proses belajar anak. Di kelas, saya juga mencoba menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, di mana sebagai seorang pendidik, saya harus dapat melayani segala kebutuhan metode belajar siswa. Saya juga harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik
untuk menuangkan ide, berpikir kreatif, berpikir kritis, serta memberikan fasilitas kolaborasi dan komunikasi, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, saya juga menerapkan pendidikan dengan bermain. Dalam proses pembelajaran, permainan tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran panca indera, tetapi permainan dapat dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur, sehingga peserta didik belajar dengan bahagia dan gembira. Implementasi di sekolah tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak akan dilatih melalui pemahaman kesadaran diri sehingga lahirlah generasi yang cerdas dan bijaksana. Yang dimulai dari pembiasaan bersalaman sebelum masuk ke kelas, pembiasaan sholat zuhur berjamaah, dan pembiasaan membaca Yasin setiap Jumat. Implementasi di sekolah tentang budi pekerti. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah, agar berjalan lebih maksimal, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya akan lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran sebagai wujud menghargai nilai budaya. Yang ketiga, saya akan lebih memvariasikan pengintegrasian permainan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, saya akan lebih menerapkan pembelajaran yang berfokus dan menghambakan pada anak. Dan yang kelima, saya akan lebih menerapkan kompetensi abad 21. Demikianlah kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Saya, Suciati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Batanghari, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.